Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti masa pelajaran tahun 2020-2021. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring online ini dengan baik dan benar, mengikuti apa yang diperintahkan, menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baiklah siswa-siswi kami sekalian, pada hari ini Senin 20 Juli 2020 adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Sebelumnya sudah di-share KIKD untuk mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Otomatisasi dan tata kelola keuangan ini adalah lanjutan dari mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan yang sudah kita bahas di kelas 11. Jadi ini adalah lanjutannya. Jadi di kelas 12 ini kita nanti akan membahas sekitar 9 KIKD yang akan kita tuntaskan di dalam 2 semester. Semester ganjil dan semester genap. Jadi 9 KIKD ini nanti akan dibagi 2, separuh untuk semester ganjil, kemudian separuh lagi nanti untuk semester genap. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebar, jadi sini saya akan sedikit mengulang KIKD yang sudah saya sebarkan sebelumnya. Jadi KIKD 3 dan 4. 3 ini artinya KD atau kompetensi pengetahuan, kemudian 4 adalah KD keterampilan. Jadi untuk mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan KD 3.10 memahami ruang lingkup dana kas kecil, kemudian 4.10 mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Kemudian 3.11 menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Kemudian 4.11 mempersiapkan pengelolaan kas kecil. 3.12 menerapkan prosedur pengelolaan kas kecil. Kemudian 4.12 mengelola kas kecil, mengelola susah diukur karena mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian 3.13 menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil. Kemudian 4.13 melaporkan aktivitas kas kecil. 3.14 menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode improspon. Kemudian 4.14 membuat laporan dana kas kecil metode improspon. 3.15 menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi. 4.15 membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi. 3.16 menerapkan pengoperasian aplikasi dana kas kecil. 4.16 mengoperasikan aplikasi dana kas kecil. Kemudian 3.17 menerapkan penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil. 4.17 mengelola penyimpanan dokumen dana kas kecil. 3.18 mengevaluasi pengelolaan dana kas kecil. 4.18 membuat laporan hasil evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas KIKD lanjutan kita, yakni memahami ruang lingkup dana kas kecil. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan dana kas kecil itu. Kemudian apa saja contoh-contoh pembiayaan yang perlu menggunakan dana kas kecil. Kemudian apa dampaknya bagi perusahaan atau instansi jika tidak memiliki dana kas kecil. Dalam KIKD 3.10 memahami ruang lingkup dana kas kecil, ada beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dana kas kecil. Kemudian yang kedua, ciri atau karakteristik dana kas kecil. Kemudian tujuan dana kas kecil,
dan yang terakhir adalah fungsi dana kas kecil. Untuk pengertian dana kas kecil ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengertian secara umum, kemudian yang kedua adalah pengertian menurut para ahli. Untuk pengertian dana kas kecil secara umum, dana kas kecil itu adalah sejumlah dana yang khusus dibentuk untuk pengeluaran yang bersifat relatif kecil. Jadi, kas kecil ini hanya digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain sebagainya. Kemudian, kalau pengertian dana kas kecil menurut ahli, yakni pertama menurut Weigen, dana kas kecil itu adalah dana tunai yang digunakan untuk membayar jumlah yang relatif kecil tetapi tetap mempertahankan kontrol yang memuaskan. Ini pendapat ahli, yakni pendapat Weigen. Kemudian pendapat ahli yang kedua adalah menurut Sumarso, kas kecil itu adalah sejumlah uang tunai yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran tertentu dengan jumlah yang tidak besar dan yang berupa pengeluaran lainnya dilakukan dengan bank atau dengan cek. Jadi untuk pembayaran kecilnya menggunakan petty cash, menggunakan dana kas kecil. Kemudian untuk pengeluaran yang besar menggunakan bank, yakni dengan menggunakan cek atau transfer tunai. Kemudian menurut Zaki Bridwan, dana kas kecil adalah uang kas perusahaan yang khusus dan berfungsi untuk membayar pengeluaran yang nominalnya kecil dan pengeluarannya tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Jadi tidak mungkin untuk membayar koran, membayar atau membeli kopi dan teh menggunakan cek. Nah, jadi untuk pembayaran yang besar menggunakan cek, sedangkan untuk nominal yang kecil perlu menggunakan dana kas kecil yang tersimpan di dalam petty cash. Kemudian menurut ahli yang selanjutnya, menurut Johar Arifin, dana kas kecil itu adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya tidak besar atau relatif kecil. Jadi hampir sama dengan pengertian sebelumnya. Kemudian menurut Mardi Asmo, dana kas kecil adalah sejumlah uang kas di perusahaan yang disediakan khusus untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. Kemudian menurut Kusnadi, dana kas kecil adalah dana yang meliputi pembayaran yang tidak menggunakan cek sebagai alat pembayaran, melainkan menggunakan uang tunai. Artinya sama-sama dananya ini untuk pembiayaan dana yang relatif kecil. Dan terakhir menurut Henry Simamora, kas kecil adalah dana kas yang dipakai untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil. Jadi intinya semua sama, bahwa uang kas itu adalah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk pembiayaan atau transaksi yang relatif kecil. Kalau transaksinya besar, maka dia wajib menggunakan uang di bank atau menggunakan cek atau menggunakan transfer. Kemudian untuk pokok pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup dana kas kecil adalah mengenai ciri atau karakteristik dana kas kecil. Jadi dana kas kecil atau petty cash ini beberapa ciri atau karakteristik yang tentunya harus bisa kita pahami. Yang pertama adalah jumlahnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Artinya apa? Artinya setiap perusahaan atau instansi biasanya terlebih dahulu telah menentukan batasan dari dana kas kecil atau petty cash yang ada di
perusahaan atau instansi mereka. Jika jumlahnya kurang, maka tinggal ditambahkan. Jika jumlahnya masih ada, tidak ditambahkan, tetapi digunakan saat dibutuhkan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah digunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran yang bersifat rutin setiap hari. Ini adalah pembiayaan-pembiayaan yang bersifat rutin, yang bersifat kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya untuk pembelian koran yang akan dibaca oleh pimpinan atau karyawan suatu perusahaan. Kemudian apalagi contohnya? Kegiatan atau dana pengeluaran yang sifatnya rutin. Misalnya ini untuk pembelian pena, pensil, kemudian untuk pembelian perlengkapan kantor lainnya yang cepat habis pakai, yang masa penggunaannya ini tidak sampai 1 bulan. Jadi penggunaannya ini setiap hari digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah disimpan di tempat khusus. Jadi dana kas kecil ini disimpan di dalam sebuah kotak yang biasa disebut dengan petty cash box. Ada di perusahaan itu atau ada di instansi biasanya menyediakan tempat untuk menyimpan dana kas kecil. Jadi ketika diperlukan tinggal mengambil dari kotak yang sudah disediakan. Kemudian yang selanjutnya adalah ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula. Jadi ada petugas khusus yang akan memegang atau menangani masalah dana kas kecil. Lalu untuk pokok pembahasan selanjutnya tentang memahami ruang lingkup dana kas kecil adalah mengenai tujuan dibentuknya dana kas kecil. Jadi dana kas kecil ini memiliki tujuan mengapa harus dibentuk. Pertama, untuk menangani masalah perlengkapan kantor yang dialami di bagian kantor. Jadi di dalam perusahaan ada yang namanya peralatan dan ada yang namanya perlengkapan. Perlengkapan ini adalah semua barang habis pakai yang masa penggunaannya ini adalah masa penggunaan singkat. Jadi tidak mungkin untuk membeli perlengkapan kantor menunggu sampai 1 bulan berikutnya, tidak mungkin. Jadi mesti ada di setiap kantor disediakan dana kas kecil untuk membeli perlengkapan kantor tersebut yang sifatnya mendesak. Contohnya apa? Contohnya jika di kantor sedang kehabisan kertas, sedang kehabisan pena, sedang kehabisan pensil, maka tidak mungkin nunggu bulan berikutnya baru mendapatkan perlengkapan tersebut. Nah, jadi inilah tujuannya. Tujuan pertama mengapa perlu dibentuknya dana kas kecil, yakni untuk menangani masalah-masalah perlengkapan kantor. Contoh berikutnya untuk pembelian kebutuhan-kebutuhan yang bersifatnya mendesak. Misalnya untuk pembelian koran dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dibentuknya dana kas kecil yang kedua adalah untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Jadi ini sudah disampaikan sebelumnya. Jadi mustahil untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil dengan menggunakan cek, membayar koran, membeli pena, membeli pensil dengan menggunakan cek tidak mungkin. Maka perlulah dibentuknya petty cash atau dana kas kecil yang bisa diambil kapan saja untuk membayar atau membeli atau membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak yang jumlahnya relatif kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga kepada relasi bisnis pimpinan. Nah, jadi ini termasuk juga tujuan dana kas kecil. Meringankan beban staf dan karyawan dalam melayani relasi. Kemudian mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak
dan tidak terencana sebelumnya. Ini juga termasuk tujuan dana kas kecil. Misalnya, pimpinan akan mengadakan pertemuan di kantor klien, maka perlu dana kas kecil untuk sarana membeli bensin atau sarana untuk menunjang transportasi pimpinan tersebut. Jadi bisa dibayangkan jika semua transaksi di industri, jika semua transaksi di kantor, jika semua transaksi di perusahaan tidak memiliki dana kas kecil, maka alangkah repotnya harus bolak-balik ke bank, bolak-balik berurusan dengan pihak bank untuk mengatasi masalah-masalah, padahal masalah tersebut atau pengeluaran tersebut sifatnya sangat kecil sekali, relatif kecil, jadi tidak maksimal. Jadi dengan adanya dana kas kecil ini memaksimalkan kinerja seluruh staf karyawan. Apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mendadak yang relatif kecil jumlahnya, maka perlulah dana kas kecil ini dibentuk. Kemudian untuk pokok pembahasan yang terakhir adalah mengenai fungsi kas kecil. Kas kecil ini memiliki beberapa fungsi yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama, fungsi kas kecil ini adalah untuk membayar pengeluaran perusahaan dengan nominal kecil. Jadi ada skalanya, ada ketentuan transaksinya. Transaksi di bawah 1 juta, maka dia menggunakan dana kas kecil. Kemudian yang kedua, fungsi dana kas kecil yang kedua adalah sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang bersifat mendadak. Nah, jadi ini sudah dijelaskan juga sebelumnya untuk talangan dana, talangan bagi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendadak. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak memiliki dana kas kecil, siapa yang akan menalangi jika bukan dari dana kas kecil ini diambil. Kemudian yang ketiga, sebagai dana langsung untuk jenis pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan cek. Ini sudah dijelaskan juga untuk pembayaran-pembayaran yang relatif kecil yang mustahil jika menggunakan cek. Misalnya tadi untuk membeli koran, membeli pena, pensil menggunakan cek tidak efisien, tidak praktis. Maka dia hanya perlu mengambil uang cash yang ada di dalam petty cash untuk membayar transaksi-transaksi yang jumlahnya sangat kecil. Kemudian untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Nah, jadi ini juga menjadi masalah kalau untuk pembayaran-pembayaran yang kecil harus menunggu tanda tangan direktur. Maka tidak akan mungkin perusahaan ini bisa berjalan maksimal. Mustahil perusahaan bisa menjalankan aktivitasnya dengan maksimal jika untuk penalangan dananya ini menjadi terkendala. Begitu pentingnya dana kas kecil bagi instansi atau perusahaan, karena dengan adanya dana kas kecil, perusahaan dan industri atau instansi bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dan tidak akan terkendala jika ada keperluan-keperluan mendadak yang memerlukan dana talangan. Baiklah, untuk pada hari ini materi cukup sampai di sini. Setelah ini tugas kalian adalah membuat kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, lalu posting di Google Classroom mata pelajaran OTT Keuangan kelas 12 OP. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.